Pemirsa sekalian, dalam beberapa hari ini militan Hamas Palestina tanpa melakukan serangan yang berarti tetapi sudah membuat 40-an orang Israel tewas dan ratusan lainnya dalam kondisi kritis. Lalu apa sebabnya? Sebabnya adalah serangan coronavirus yang ikut menyasar wilayah yang paling bebal terhadap sanksi-sanksi PBB selama ini. Lalu bagaimana perkembangan coronavirus di negara penjajah itu? Oh iya, Israel juga mengklaim sudah menemukan vaksinnya loh. Kalau sudah menemukan obat atau vaksinnya, tentu penanganannya lebih baik dong. Mari kita lihat datanya. Sampai saat ini, tanggal 4 April pukul 14 GMT, terdata 7.589 kasus dengan kematian 44 orang dan yang bisa disembuhkan sebanyak 427 pasien. Oh ya, perlu kita ketahui penduduk Israel saat ini sebanyak 8,6 juta jiwa. Dari 7.589 itu yang akhirnya dinyatakan terinfeksi corona sebanyak 7.118 pasien dengan perincian 7.003 atau 98% dalam kondisi sakit ringan dan 115 atau 2% dalam kondisi kritis. Dan dari pasien sebanyak itu yang bisa disembuhkan sampai saat ini itu sebanyak 427, dan yang meninggal atau yang tewas sebanyak 44 orang atau 9%. Suatu angka yang cukup besar sebagai negara yang sudah mengklaim punya vaksinnya. Pemirsa, dari 7.589 kasus yang terkonfirmasi pada tanggal 4 April dengan pergerakan sebagai berikut. Tanggal 2 Februari baru ditemukan satu kasus, tetapi 1 bulan kemudian sudah ditemukan 109 kasus atau tepatnya pada tanggal 12 Maret. Tetapi 2 minggu kemudian sudah melonjak menjadi 2.369 kasus tepatnya pada tanggal 25 Maret. Dan 6 hari berikutnya atau tanggal 31 Maret sudah menjadi 5.358 kasus, dan berselang 3 hari sudah mencapai 7.428 kasus. Dan kalau dilihat dari data hariannya, ditemukannya kasus coronavirus di Israel yang signifikan itu dimulai pada bulan Maret, dan rekor tertinggi terjadi pada tanggal 2 April yang mencapai 765 kasus. Tetapi mulai akhir Maret sampai sekarang selalu ditemukan ratusan kasus atau 342 kasus tepatnya pada tanggal 27 Maret. Dan setelah itu tidak kurang dari angka itu, selalu terjadi kasus-kasus baru. Kemudian dari data pasien yang positif terinfeksi pada tanggal 10 Maret terdeteksi sudah 72 pasien, dan 1 bulan berikutnya atau tanggal 3 April sudah mencapai 6.985 pasien. Dan data kematian dimulai pada tanggal 20 Maret dengan 1 orang yang tewas. Tetapi 1 pekan berikutnya sudah mencapai 12 orang yang tewas.
1 pekan berikutnya sudah mencapai 40 orang yang tewas. Ini tidak sesuai dengan klaim bahwa Israel sudah punya vaksinnya. Bahkan dikabarkan Menteri Kesehatannya pun sudah positif terinfeksi corona, bahkan termasuk juga istrinya. Bayangkan, Menteri Kesehatannya sudah terinfeksi coronavirus. Bagaimana yang bukan menteri? Bahkan yang paling mengejutkan adalah salah satu ajudan dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu juga sudah dinyatakan positif corona, yang mengakibatkan sang Perdana Menteri harus diperiksa ulang untuk memastikan apakah sang Perdana Menteri positif terinfeksi atau negatif terinfeksi dari coronavirus. Tetapi kalau melihat data-data yang beredar antara pasien yang terinfeksi dan jumlah pasien yang berhasil disembuhkan, menunjukkan bahwa klaim Israel yang sudah menemukan vaksin coronavirus hanyalah sebuah kebohongan belaka. Lalu apakah kondisi mewabahnya coronavirus di wilayah penjajah Palestina ini merupakan episode hancurnya kekuasaan Israel tanpa melalui pertempuran? Wallahu a'lam bishawab. Sejarah yang akan bisa menjawabnya hari-hari kemudian.